Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyani dengan NIM 2160017. Pada kali ini kita membahas tentang mereview microcontroller pada pertemuan pertama. Yang pertama yaitu pengertian dari microcontroller sendiri merupakan sebuah perangkat elektronik semikonduktor yang mengintegrasikan sejumlah fungsi ke dalam satu chip IC integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih dari prosesor atau CPU, memori, RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Karena sifatnya yang terintegrasi dan kemampuannya untuk dikustomisasi sesuai kebutuhan spesifik, microcontroller sering digunakan dalam aplikasi sistem tertanam. Embedded system atau sistem tertanam. Sistem tertanam merupakan sistem komputer yang didesain untuk melakukan tugas tertentu dan biasanya terpasang pada perangkat elektronik, kendaraan, dan lain sebagainya. Sistem ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah embedded system meliputi microprosessor atau microcontroller dengan penambahan memori eksternal, input dan output, dan komponen lainnya seperti sensor, keypad, LED, dan LCD. Sedangkan perangkat lunak embedded system berfungsi sebagai penggerak pada sistem. Perangkat lunak embedded system biasanya disebut firmware, karena perangkat lunak tipe ini dimuat ke ROM, EEPROM, dan memory flash. Sekali program dimasukkan ke dalam perangkat keras, maka tidak akan pernah berubah kecuali program ulang. Beberapa karakteristik dari sistem tertanam. Yang pertama, fungsi spesifik. Dibandingkan dengan komputer pribadi yang dapat menjalankan berbagai aplikasi berbeda dengan sesuai keinginan pengguna, sistem tertanam melakukan tugas atau fungsi khusus yang telah ditentukan sejak awal. Nah, kedua, efisiensi. Biasanya dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti memori dan daya. Ketiga, real time. Banyak sistem tertanam harus merespon dalam waktu yang singkat, sehingga sering kali berfungsi dalam mode real time. 4, ukuran. Bisa sangat kecil dan ringkas tergantung aplikasinya. 5, biaya. Fungsinya yang spesifik. Banyak sistem tertanam dapat dibuat dengan biaya rendah. Ke-6, perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem tertanam biasanya terdiri dari perangkat keras seperti microcontroller atau microprosessor, dan perangkat lunak kode atau program yang menjalankan tugas tertentu. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan microcontroller ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis, seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan microcontroller ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan microprosessor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Microcontroller dan microprosessor. Microcontroller fungsi utamanya yaitu dirancang mengontrol perangkat atau sistem tertentu seperti peralatan rumah tangga, mainan, kendaraan, dan lain-lainnya. Komponennya biasanya memiliki CPU, memori, RAM, dan ROM, dan I/O input-output dalam satu chip. Bisa juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti ADC, DAC, timer, dan lain-lain. Kegunaannya cocok untuk aplikasi tertanam embedded system, di mana fungsinya spesifik. Nah, daya dan kecepatannya itu umumnya membutuhkan daya rendah dan kecepatan lebih lambat dibandingkan mikroprosesor. Sedangkan mikroprosesor sendiri biasa digunakan untuk sebagai otak utama dalam sistem komputer. Nah, dia berisi CPU, memori, input dan output, dan fitur lainnya biasanya terletak di chip atau modul lain. Kegunaannya digunakan dalam komputer pribadi, server, workstation, dan sejenisnya. Nah, daya kecepatannya itu umumnya lebih cepat dan membutuhkan daya yang lebih besar dibandingkan mikrocontroller. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur microcontroller beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Satu, CPU adalah otak microcontroller, di mana bertanggung jawab mengambil instruksi, menerjemahkan, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam satu sistem.
Fungsinya mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Kedua, memori. Fungsi memori dalam microcontroller sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah microcontroller biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EEPROM, dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sebuah program atau source code program. Ketiga, port input-output paralel, dan keempat, port serial. Yang kelima, pengatur waktu dan penghitung atau timer and counter. Timer and counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikro. Mikro mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu, timer, dan counter menyediakan sebuah fungsi pengaturan waktu dan perhitungan di dalam mikro. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital. Digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor. Sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Nah, ketujuh, digital to analog converter atau pengonversi digital ke analog. Melakukan operasi pengembalian konversi ADC, DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. Kedelapan yaitu kontrol interupsi, di mana digunakan untuk menyediakan interupsi dan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal, diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt, atau internal dengan menggunakan instruksi interrupt selama pemrograman. Kesembilan, blok fungsi khusus atau special function block. Hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut dengan umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Mikrokontroller dan mikroprosesor. Dua komponen elektronik yang memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu memproses informasi, namun kedua memiliki tujuan, fungsi, dan fitur yang berbeda-beda. Keunggulan dan kelemahannya mikrokontroller. Mikro bertindak sebagai mikrokontroller tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroller. Penggunaan mikrokontroller sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Mudah menghubungkan port RAM-ROM dan input beserta output tambahan, waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangannya yaitu memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Itulah tadi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.